Kedua adalah merasa mampu. Nah, kenapa ini bisa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga? Bukankah dia sudah berumah tangga? Nah ini, tapi tentunya adalah ini ada beberapa penyebab ya. Mungkin selama hidup dengan pasangannya ia Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa sih sebetulnya yang dipikirkan oleh seseorang ketika berselingkuh. Ya, baik yang dipikirkan oleh wanita maupun oleh si pria. Ini karena ada kemungkinan juga ada kesamaan keinginan saat pria berselingkuh atau saat wanita berselingkuh. Nah, ketika bicara berselingkuh tentunya masing-masing sudah memiliki pasangan, karena selingkuh adalah bentuk sebuah karena selingkuh sebenarnya adalah bentuk sebuah pengkhianatan cinta yang sudah terikat secara sakral, namun ia rusak dengan perselingkuhan ini. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, biasanya ketika seseorang berselingkuh ini akan memikirkan banyak hal, namun kita akan ringkas menjadi 5 hal saja. Apa sih ya yang sebetulnya dipikirkan ketika seseorang ini berselingkuh? Ini kita akan bahas dari wanitanya dulu ya. Yang pertama adalah biasanya seorang istri atau wanita ketika berselingkuh ini adalah kurangnya kepuasan di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini memang kepuasannya tidak terpenuhi, artinya memang ia selalu merasa tidak puas dan tidak puas ketika ia sedang melakukan sesuatu dengan pasangannya. Nah, tingkat kepuasan ini memang beragam ya. Nah, namun ketika seseorang ini berselingkuh, ia memiliki harapan besar untuk mendapatkan kepuasan yang selama ini belum ia dapatkan. Itu menurutnya ya. Karena ketika ia merasa puas, maka ia akan terus melakukan itu karena itulah yang ia cari, itulah yang ia pikirkan. Ini hal pertama yang perlu kita ketahui sebetulnya. Pikiran apa saja sih yang berkecamuk di kepala seseorang ketika berselingkuh. Lalu kemudian yang kedua adalah merasa mampu. Nah, kenapa ini bisa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga? Bukankah dia sudah berumah tangga? Nah ini, tapi tentunya adalah ini ada beberapa penyebab ya. Mungkin selama hidup dengan pasangannya ia merasa direndahkan, jadi ia ingin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya ya, bahwa ia mampu mendapatkan yang lebih segalanya darinya. Ia mampu mendapatkan apa yang belum ia dapatkan dari pasangannya. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling dipikirkan. Jadi ketika bicara tentang pikiran, ini tentunya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing orang. Jadi selingkuh ini timbul tergantung apa yang sebetulnya sedang terjadi di tengah hidup rumah tangganya ya, karena banyak faktor yang menimbulkan itu. Maka biasanya ketika itu yang terjadi, maka itulah yang sedang ia pikirkan. Lalu kemudian ketika yang ketiga ya, ketika bicara tentang rasa ini, rasa seperti apa sih yang ia rasakan ketika seseorang berselingkuh? Yang jelas ini tergantung permasalahannya. Ketika perselingkuhan itu terjadi, namun seseorang ini memang takut ketahuan atau kehilangan pasangannya, ia akan merasa takut, bahagia, cemas, khawatir tentunya ini akan dirasakan. Namun ketika perselingkuhan ini memang yang didasari oleh faktor balas dendam, lalu kemudian ia ingin betul-betul berpisah dengan pasangannya, ia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut ketahuan ya, karena ia sudah siap dengan segala konsekuensi jika itu kemungkinan terburuk terjadi.
ya. Apalagi ketika perselingkuhannya ini dengan orang-orang yang memang sudah memberikan janji-janji manis, ya. Misalnya, cerai dulu suamimu, nanti saya nikahin kamu. Misalnya, walaupun itu pada akhirnya belum tentu dibuktikan. Artinya bisa jadi setelah betul-betul pisah, si pria ini menghilang, bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya. Perasaan ketika seseorang berselingkuh ini tergantung situasi dan kondisi yang dialami seseorang, ya, jadi tidak semuanya sama. Yang keempat biasanya adalah adanya ekspektasi seseorang. Ekspektasi seseorang ini ternyata setelah menjalani sebuah pernikahan ini selalu gagal dan gagal. Nah, maka ia kadang mengambil sebuah langkah yang instan. Karena kadang ada kalanya seseorang berpikir, mungkin dengan cara saya mencari orang lain atau berselingkuh, saya bisa mendapatkan apa yang selama ini belum saya dapatkan. Nah, makanya apa yang ada di dalam pikiran seseorang ketika sedang berselingkuh ini tergantung cita-citanya. Ya, ketika berselingkuh ini tentu memiliki dasar atau alasan yang kuat kenapa sampai diputuskan untuk berselingkuh. Ini untuk memutuskan berselingkuh bukan hal yang mudah. Jadi mungkin boleh dibilang ketika selingkuh itu memang sebuah pilihan dalam hidup, ya. Ini yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, apakah ada rasa penyesalan yang terjadi pada seseorang ketika berselingkuh? Tentu ada. Dari sekian banyak permasalahan perselingkuhan, tentunya ini juga tergantung apa yang mendasari seseorang ini berselingkuh, ya. Bisa jadi orang yang berselingkuh dengan alasan hanya mencoba-coba, hanya penasaran, hanya besarnya rasa ingin tahu, sehingga seseorang ini pada akhirnya membuktikan dirinya melakukan perselingkuhan dengan orang lain, tentunya yang lawan jenis, ya. Maka ketika ia merasakan ternyata perselingkuhan ini tidak enak, ternyata suami saya jauh lebih baik dari selingkuhan yang di luar sana, maka tidak menutup kemungkinan itu akan timbul penyesalan. Namun ketika apa yang ia temui di luar sana ternyata ia rasakan lebih nyaman, lebih nikmat, lebih enjoy, sulit untuk mendapatkan penyesalan, ya. Nah, inilah 5 hal yang harus kita pahami baik secara umum maupun secara psikologis. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.